Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan film Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Qian Tua dan Bai Tua tidak tinggal lama di akademi dalam sebelum mereka menghilang secara diam-diam seperti saat pertama kali mereka muncul. Sehubungan dengan hilangnya mereka, Xiaoyan dan yang lainnya tidak merasakan emosi lain selain terdiam. Seorang ahli harus memiliki gaya seorang ahli. Xiaoyan memeriksa mayat hantu iblis tanah tua yang ditinggalkan keduanya hanya untuk terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada jejak spiritual sedikitpun. Kemungkinan besar jiwa orang tua ini telah dihancurkan oleh Bai Tua. Keringat dingin terbentuk di dahinya setelah mengetahui hal ini. Dia tidak tahu dendam macam apa yang dimiliki Bai Tua terhadap orang ini yang menyebabkan dia menjadi kejam seperti ini. Tentu saja, Xiaoyan tidak akan merasa kasihan pada orang tua ini. Jika Qian Tua dan Bai Tua tidak menampakkan diri kali ini, kemungkinan besar seluruh akademi dalam akan menjadi gurun di bawah teratai api pemusnahan miliknya yang menakutkan. Pada saat itu, dia akan menjadi orang berdosa di akademi Jianan. Xiaoyan tidak menghancurkan mayat hantu iblis tanah tua yang sedingin es. Sebaliknya, dia meminta seorang tetua yang berspesialisasi dalam afinitas es Douqi untuk membekukannya di dalam es sebelum dia memasukkan tubuh itu ke dalam cincin penyimpanannya. Mayat Dou Zong elit bintang 7 mungkin tidak banyak berguna bagi orang biasa, tapi Xiaoyan selalu ingat tubuh halus yang dibutuhkan Yao Lao. Meskipun dia telah mendapatkan tubuh Yun San saat itu, tubuh hantu iblis tanah tua ini tidak diragukan lagi sedikit lebih kuat. Xiaoyan menyeret tubuhnya yang lelah dan kembali ke kamarnya setelah menyimpan mayatnya dengan benar. Pertarungan yang menggetarkan jiwa hari ini telah melelahkannya. Jika dia tidak dengan liar menelan beberapa pil obat pada saat itu dan mendapat bantuan dari Qian Tua dan Bai Tua dalam menekan kekuatan obat yang memberontak di dalam tubuhnya, kemungkinan Xiaoyan akan pingsan karena kekuatan obat yang liar dan kejam kekuatan. Meskipun demikian, Xiaoyan saat ini memiliki luka dalam dan luar. Menambahkan ini ke Douqi-nya yang hampir layu, dia jelas terluka parah. Tentu saja, meskipun lukanya cukup serius kali ini, Xiaoyan yang sering terluka tidak perlu terlalu khawatir. Jika diberi waktu yang cukup, cepat atau lambat dia akan pulih. Bagaimanapun, semangatnya jauh lebih kuat dari ahli biasa. Banyak harta alam yang dia konsumsi selama beberapa tahun ini tidak dikeluarkan dari tubuhnya seperti ekskresi. Xiaoyan duduk bersila di ruangan dengan cahaya hangat. Tangannya membentuk segel latihan dan matanya sedikit tertutup. Benang energi masih melekat di ujung hidungnya. Akhirnya, mereka mengikuti siklus pernapasannya dan memasuki tubuhnya. Pikiran Xiaoyan juga tenggelam ke dalam tubuhnya selama pelatihan. Dia dengan hati-hati menyelidiki tubuhnya dengan itu sebelum sudut mulutnya tersenyum pahit. Tanpa diduga, luka yang dideritanya kali ini melebihi ekspektasinya. Sepertinya dia harus hati-hati menggunakan pemusnahan api lotus ini di masa depan. Pikiran Xiaoyan berangsur-angsur menjadi fokus setelah memahami luka di tubuhnya. Setelah itu, dia mengedarkan mantra api miliknya dan sekali lagi menggerakkan beberapa kekuatan obat yang muncul dari mengonsumsi pil obat dalam jumlah besar. Api inti teratai mengkilap kemudian dipanggil dan memulai penyempurnaannya. Kekuatan obat yang dihasilkan dari obat tersebut mungkin dapat mencapai efek suplemen jika seseorang sesekali mengonsumsinya dalam jumlah kecil. Namun, jika seseorang menggunakan cara yang mirip dengan bagaimana Xiaoyan menelannya, ia akan menyebabkan kekuatan obat ini menjadi luar biasa liar, ganas karena campurannya. Oleh karena itu, tidak hanya akan sulit untuk menyembuhkan luka seseorang tetapi juga akan memperparah luka dalam pada tubuh seseorang. Oleh karena itu, semua obat campuran ini harus dimurnikan sebelum dia menyembuhkan lukanya. Mengingat kemampuan api hati teratai mengkilap, secara alami tidak terlalu merepotkan untuk menyempurnakan kekuatan obat ini. Dia tidak melakukannya pada siang hari karena dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Sekarang dia bebas, penyempurnaannya tidak akan menghabiskan banyak waktu. Penyempurnaan berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih sebelum benang kekuatan obat liar dan keras yang tercampur di dalam tubuhnya sepenuhnya dimurnikan oleh api hati teratai mengkilap. Akhirnya, mereka berubah menjadi kekuatan obat yang murni dan lembut yang mengikuti pembuluh darah saat mengalir perlahan, menyembuhkan beberapa luka yang diterima pembuluh darahnya. Di tempat tidur, Xiaoyan menghembuskan napas dengan lembut saat dia merasakan rasa sakit yang samar di dalam tubuhnya perlahan menghilang. Luka-lukanya memerlukan waktu untuk pulih. Saat ini, Douqi di tubuhnya sedang mengalami defisit,
dan dia perlu berlatih untuk mengisinya. Jika kondisi kosong seperti itu dipertahankan terlalu lama, hal itu akan membahayakan kekuatannya. Tangan Xiaoyan sekali lagi memperlihatkan segel latihan sambil perlahan-lahan menutup matanya. Napasnya menjadi tenang dan ruang di sekitar tubuhnya sedikit berfluktuasi. Segera, rangkaian energi alam yang kuat mengikuti pori-pori di sekitar tubuhnya sebelum mengalir ke dalamnya tanpa henti. Setelah disempurnakan oleh api hati teratai mengkilap, energinya berubah menjadi Doqi paling murni yang digabungkan dengan anggota tubuh Xiaoyan. Pelatihan ini berlanjut selama sekitar 4 jam atau lebih. Ketika Xiaoyan sekali lagi membuka matanya, perasaan lelah dan hampa di dalam tubuhnya hilang seluruhnya. Tepat ketika Xiaoyan hendak menarik diri dari kondisi latihannya, perasaan aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Cahaya di dalam mata Xiaoyan berlanjut beberapa saat lebih lama sebelum benar-benar hilang. Tangan Xiaoyan dengan lembut menekan tempat tidur dan tubuhnya dengan lincah melompat dari sana. Tubuhnya berdiri sangat tegak saat aura tajam keluar. Xiaoyan merentangkan tangannya dan tangannya sedikit bergetar. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya tampak hidup saat ditekan dan diremas, mengeluarkan gelombang suara yang jernih. Suara-suara kecil ini bahkan membawa jejak suara gemuruh yang dalam, yang cukup misterius. Tangan Xiaoyan tiba-tiba menegang saat dia merasakan perasaan segar di dalam tubuhnya. Tinjunya dengan cepat menyerang. Saat tinjunya muncul, suara siulan dari robekan udara berulang kali bergema di dalam ruangan. Dengan kekuatannya saat ini, teknik tinju biasa yang sederhana digunakan dengan cara yang hebat olehnya. Xiaoyan menyesuaikan diri sedikit sebelum perlahan berhenti. Dia merentangkan kedua tangannya dan merasakan tubuhnya dipenuhi Doqi. Dia tanpa sadar tersenyum. Kemajuan ini tidak hanya menyebabkan kekuatannya meningkat, tetapi sebagian besar luka di dalam tubuhnya telah sembuh. Ini agak melebihi ekspektasi Xiaoyan. Awalnya, berdasarkan banyaknya luka yang dialaminya, dia setidaknya perlu memulihkan diri selama sebulan penuh agar bisa sembuh total. Tidak disangka dia pulih lebih dari setengahnya setelah kemajuan ini. Keuntungan tak terduga ini menyebabkan Xiaoyan merasa sangat gembira. Xiaoyan perlahan memfokuskan pikirannya. Matanya sedikit berkedip saat dia melebarkan mulutnya. Segera sekelompok api berwarna coklat keabu-abuan perlahan keluar. Xiaoyan mempelajari kumpulan api coklat keabu-abuan yang disebut api pengubah kehidupan. Namun, dia menjadi agak ragu saat melakukannya. Dia secara alami tahu bahwa jika dia memperbaikinya pada saat ini, kekuatannya pasti akan bisa meningkat sedikit. Namun, jika dia melakukan ini, dia akan kehilangan kartu as untuk melindungi hidupnya. Dia akan melakukan perjalanan ke tempat yang mengumpulkan para ahli puncak dari seluruh benua, dataran tengah. Gagal memiliki keterampilan yang cukup kuat untuk melindungi hidupnya di tempat yang penuh dengan bahaya, akan menjadi hal yang cukup merepotkan. Kalau begitu, haruskah dia memperbaikinya sekarang? Atau haruskah dia meninggalkannya untuk digunakan di masa depan? Untuk sesaat, Xiaoyan mau tidak mau menghadapi